Kami 2 orang saja di rumah ini ya. Saya mau cerita sedikit kepada kalian pemirsa. Mana tahu ada nanti kalian yang kisahnya itu ataupun nasibnya sama macam saya lah. Tapi apa-apapun atas kejadian itu saya masih lagi bisa bersyukur. Bersyukur sebab saya sudah tinggal di negara saya di Indonesia gitu pemirsa. Walaupun kalau kalian tengok beberapa video-video saya itu selalu saya kadang-kadang agak mengkritik juga Indonesia ini. Tapi bersyukurlah karena kemarin waktu saya ke imigrasi itu tuh istilahnya pelayanannya itu bagus. Sebenarnya awal mula saya datang, nah ini saya cerita sedikit pemirsa biar nanti kalau misalkan ada yang nasibnya sama seperti itu, oi, boleh ambil tindakan. Karena kemarin ada saya nampak dia kawin dengan Mak Saleh, apa nakku? Matio. Karena kemarin ada saya, ada saya baca satu berita yang dia kawin sama Mak Saleh. Terus sebenarnya Mak Salehnya ini tuh ilegal juga tinggal, terus selalu buat masalah. Terus mereka itu udah berkali-kali juga buat laporan ke pihak imigrasi tapi nggak ada tanggapan. Akhirnya kemarin percekcokan terjadi, akhirnya suaminya itu ngebunuh bapak mertuanya kemarin pemirsa, baru ditangkap polisi gitu kan. Jadi ada sedikit lah istilahnya tuh pengalaman dari saya lah. Tapi mungkin setiap pelayanan di imigrasi itu berbeda-beda, betul tak? Tapi kalau ke Medan kita kemarin, mula-mula saya melaporkan anak saya. Karena memang dari kemarin waktu saya ngurus visa suami saya itu pihak imigrasi udah suruh buat laporan tentang anak gitu, affidavit anak saya gitu. Jadi setelah saya buat laporan itu saya ceritakanlah masalah saya gitu sama pihak imigrasi. Sama pihak imigrasinya itu nggak menanggapi, terus katanya coba terus saya ceritakan begini saya bilang kan sama pihak imigrasi itu sebenarnya dia nggak langsung ambil keputusan sih. Saya disuruh lagi mikir, pertama jumpa kenangan-kenangan manis, disuruh saya ulang, ingat itu semua, ingat muka anak-anak katanya, karena anak-anak saya juga dia tengok fotonya di paspor kan. Dia suruh saya ingat itu benda semua pemirsa. Cuman masa kita gelap, masa kita emosi tuh nggak ingat itu semua. Yang diingat cuman kenapa sih kok sampai segininya, kenapa sih kok sampai sebegininya gitu aja sih. Jadi saya nggak ingat. Ya, saya minta pihak imigrasi untuk deportasi suami saya kemarin karena penanggung jawab dia sebenarnya di sini kan saya. Jadi kalau misalnya saya keberatan untuk menjadi penanggung jawabnya tuh dia itu sudah done gitu, sudah selesai. Karena dia bisa tinggal di sini kan. Kalau saya dulu waktu di Malaysia supposed by suami saya dia penanggung jawab saya. Jadi kalau misalkan suami saya juga nggak mau menanggung jawab saya juga, saya nggak bisa kemarin buat pisah. Cuman saya bilang sama suami saya sih, dia ke kebun, oke? Sebenarnya enggak, masa pagi kami makan itu dia ada tanya gini, awak masukkan saya selingkuh ke YouTube ya? Dia cakap kan, saya cakap iya. Itu sebenarnya panjang ceritanya, cuman saya nggak mau menunjukkan lah karena di sana juga ada anak saya. Jadi suami saya ngomong apapun saya tuh nggak ngejawab apapun. Kalian kalau perhatikan juga kadang saya kalau mau cerita hal-hal seperti ini kalau ada anak saya stop dulu gitu karena kayak Ami sekarang tuh udah paham. Jadi dia ada nonton video itu malam, dia ada nonton, terus pagi sarapan dia tanya kan. Di situ dia emosi sih, marah-marah sampai bawa emak saya, nenek saya semua kan. Terus dia pergi ke ladang, dia pulang ke rumah. Terus dia bilang dia nggak bisa kerja. Dia udah ulang-ulang tengok video itu, memang betul kamu mau pulangkan saya katanya, kamu nggak mau renew saya punya visa katanya gitu kan. Terus dia ajak duduk saya bersembang kan. Saya orangnya pemirsa, apa yang saya udah ucapkan memang saya pertanggungjawabkan. Saya bilang iya, memang saya tak akan renew, saya cakap. Kalau misalkan nanti buktinya cukup, mungkin dalam bulan ini kamu dideportasi, saya bilang gitu. Nah dari situ suami saya berlembut ya biasa lah, namanya suami kita udah beberapa tahun, dia udah tahu lah titik kelemahan kita kan. Jadi suami saya itu udah tahu titik kelemahan saya, cerita beginilah begitulah beginilah. Tapi akal saya tuh jalan sih, saya mikirnya gini, sebenarnya kamu semalam udah tengok video itu dan kamu marah gitu. Terus kali kedua kamu tengok di ladang baru kamu berlembut gitu. Sebenarnya kamu tuh bukan takut, bukan berubah karena mengaku salah, bukan berubah karena memang udah tahu dia tuh udah berbuat salah, enggak. Sebenarnya dia berlembut dan
apa namanya tuh minta maaf tuh sebenarnya karena takut pulang ke Malaysia. Dari situ saya sudah tangkap sih, dia takut pulang ke Malaysia. Nggak ada istilahnya itu dia sayang anak, sayang istri, kalau dipulangkan nanti gimana gitu. Nggak, dia takut dipulangkan ke Malaysia karena dari kalimatnya itu dia tuh nggak tahu harus tinggal di mana, begini begitu, itu yang dia takutkan. Cuman yang saya nggak habis pikir, umur tuh udah tua, kenapa sebelum berbuat tuh tak pikir jauh-jauh dulu? Betul tak? Kenapa tak pikir jauh-jauh dulu? Itu rupa-rupanya tuh saya tanya juga dari mana dapat nomor telepon tuh, memang dia cari di Facebook. Dia cari di Facebook, lepas tuh dia macam message dari Facebook, minta dari Facebook juga nomor WhatsApp dan berhubungan. Sebenarnya saya ada tengok nomor di handphone suami saya itu berubah-berubah sih. Ada dari Big Uwa. Nah, Big Uwa nih saya ada tengok di Facebook, memang mereka itu agak intens. Saya nih sebenarnya pemirsa, password suami saya aja saya nggak tahu. Saya orangnya nggak terlalu suka cari tahu apa-apa pun, tapi macam yang saya cakap, insting wanita itu kuat. Password handphone suami saya nggak tahu gitu. Kalau dia nggak bagi tahu ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kalau masalah kayak handphone saya, suami saya memang kurang mengambil karena handphone saya ini lebih ke ngupload ngedit saja. Jarang sekali saya pakai untuk nengok ini itu, enggak gitu. Jadi masa tuh ya namanya Tuhan itu mau menunjukkan kan. Masa kita di Kaban Jahe, si Magis bawa handphone naik ke atas. Lepas tuh bila mereka minum Milo, dia letak handphone itu masih hidup. Saya tutup handphone itu, saya tutup, lepas itu masuk WhatsApp, saya baca. Jadi begitu, entah yang mana satu. Sebenarnya suami saya ada ambil 2-3 nomor perempuan dari Facebook, saya pun tidak tahu lah pemirsa ya, nggak tahu kenapa sampai seperti itu gilanya mencari perempuan, nggak tahu. Saya pun nggak tahu ya kan. Cuman saya sebenarnya dari awal saya bilang, kalau kalian tengok di video saya sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih kalau misalkan suami saya selingkuh apa gitu, enggak. Kamu cari duit sendiri, cari duit, jangan mintanya ke saya bilang gitu sama suami saya sampean. Karena suami saya itu istilahnya tuh nyalah-nyalahkan saya ini orangnya, kalau memang kamu ngerasa saya nggak bisa memberi apa yang kamu nak, ya udah kamu cari di mana-mana kamu nak, tapi jangan lagi cari saya gitu kan. Saya bilang seperti itu sebenarnya. Nah, saya yang paling emosinya tuh beberapa hari ini sebenarnya saya tak pernah ceritakan di YouTube. Beberapa hari sebelum kejadian ini tuh uang saya tuh kerap hilang, uang di dalam wallet tuh kerap hilang. Nah, kalau kalian tengok di video saya juga, suami saya itu udah mulai tuh setiap gaji tuh dia minta jatah dia. Dan biasanya ini tuh nggak ada seperti ini. Kalau kalian tengok di Malaysia dulu sampean gaji dia aja tuh dia kumpul-kumpul belikan emas untuk saya. Tapi sekarang dia gaji YouTube dia minta jatah dia, Facebook dia minta jatah dia. Sementara tuh dia nggak mau mikir satu bulan istri saya itu bayar hutang berapa. Satu bulan tuh untuk kami beli beras, beli masakan apa semua tuh berapa, dia nggak habis mikir untuk duit elektrik apa tuh, nggak mau tahu. Tapi jatah dia tuh harus saya bagi. Udah gitu kayak uang nggak tahu kemana, kayak dia bilang betulkan pancing, minta duit sekian, pancingnya tuh tak nampak, minta duit sekian, mau pancing di sini tuh ikannya tuh nggak nampak. Kalau kalian perasan tuh sebenarnya dalam video tuh selalu saya bilang dia sibuk dengan agendanya sendiri. Saya sampai bebaskan suami saya seperti itu karena saya menaruh kepercayaan 100%. Jadi kalau misalkan udah dibuat seperti ini, walaupun dia menangis minta maaf, saya maafkan, tapi ianya tak boleh macan dulu gitu. Kalau suami saya dia jenis kalau udah minta udah settle, nggak boleh lagi diungkit-ungkit, nggak boleh lagi diceritakan, nggak boleh lagi istilahnya udah lupakan. Mana boleh, betul tak? Mana boleh, ya kan? Jadi begitulah dia pemirsa. Pokoknya jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.